tanaman yang sudah kita aplikasikan kedua bahan ini tadi teman-teman ya. Meskipun tanpa naungan, alhamdulillah dia tetap subur ya, pertumbuhannya cukup baik. Assalamualaikum sahabat tani, jumpa lagi di video kita kali ini. Kita mau berbagi teman-teman tentang salah satu perawatan ya pada tanaman anggur, khususnya di musim penghujan teman-teman. Nah, jadi perawatan ini yang ingin saya bagikan ini adalah pengaplikasian ya salah satu bahan organik yang ternyata cukup baik untuk tanaman anggur teman-teman. Nah, di sini udah ada tanaman anggur kita yang cukup baik pertumbuhannya ya di musim penghujan ini, meskipun tidak dipupuk dengan pupuk sintetis. Ini hanya saya aplikasikan bahan-bahan organik ya, pupuk organik, namun pertumbuhannya cukup baik itu. Tunas-tunasnya aktif ya, tunas-tunasnya aktif. Dan kemarin terserang jamur pun, meskipun tidak saya aplikasikan fungisida insektisida untuk beberapa minggu ini, namun serangannya tidak semakin bertambah teman-teman ya. Nah, ini ada tanaman anggur saya yang saya uji cobakan ya. Di sebelah sana juga ada tanaman yang lain, saya uji cobakan juga, dan ternyata cukup baik untuk tanaman anggur kita teman-teman. Nah, bahan organik apa yang saya aplikasikan itu adalah bahan organik asam humat teman-teman ya, asam humat dan jamur trichoderma teman-teman. Nah, di sini akan kita bahas tentang kedua bahan itu, seperti kegunaannya dan cara pengaplikasiannya teman-teman ya. Nanti akan kita praktekkan langsung teman-teman. Nah teman-teman, di depan kita ini sudah ada bahan organik ya, yaitu merek Power Soil, yaitu pupuk organik ya, asam humat teman-teman. Nah, jadi asam humat ini termasuk pupuk teman-teman ya, tapi dia organik teman-teman. Nah, jadi dia memiliki kandungan asam humat sampai 60%, mineral, lalu ada pH nya itu sekitar 10 ya. Jadi dia juga berfungsi untuk menaikkan pH teman-teman. Jadi di musim penghujan seperti ini, kalau pH tanah kita itu drop, pengaplikasian asam humat ini pun cukup baik ya untuk menaikkan pH kita, untuk menetralkan pH. Lalu ini juga sudah dilengkapi kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium teman-teman. Nah, jadi ini yang ada terkandung di dalamnya, fungsinya juga untuk memberikan penambahan nutrisi tentunya teman-teman ya. Lalu juga menaikkan pH, lalu juga berfungsi untuk membenahi tanah ya. Jadi kalau tanah kita itu sudah rusak ataupun kualitasnya kurang baik, ditaburi atau diaplikasikan dengan asam humat ini akan cukup baik. Jadi asam humat ini diaplikasikan di musim penghujan seperti ini teman-teman, itu cukup baik ya fungsinya bagi tanaman kita ya. Nah, jadi itu kalau untuk asam humat ini, bahan ini tentu teman-teman sudah sering dengar ya tentang asam humat ini. Mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang asam humat ini teman-teman. Nah, seperti itu, ini yang akan kita aplikasikan nanti ke tanaman kita teman-teman. Nah, lalu untuk campurannya, bahan yang kedua itu saya mengaplikasikan yang namanya ini teman-teman, ini trichoderma ya, trichoderma dengan merek dagang Glioteco ya. Nah, jadi untuk ini ada beberapa ya kandungan jamur ya. Jadi ada trichoderma, aspergillus, ada gliocladium, ada pseudomonas. Jadi ada kadar air, pH juga. Jadi untuk merek dagang ini cukup baik ya, karena dia mengandung trichoderma teman-teman. Nah, jadi untuk trichoderma ini juga sebenarnya berfungsi sebagai fungisida organik teman-teman ya. Jadi jika ada patogen atau jamur-jamur yang bersifat merugikan tanaman, dengan diaplikasikannya jamur trichoderma ini, dia akan menjadi musuh, sebagai musuh alami ya dari jamur-jamur atau patogen yang bersifat merugikan ini tadi teman-teman. Jadi trichoderma ini dan beberapa kandungan yang ada di dalam sini itu berperan membantu tanaman kita ya. Jadi untuk memperbaiki media tanam kita juga.
untuk melindungi tanaman kita dari serangan-serangan hama seperti itu teman-teman. Nah, jadi dua bahan ini kalau kita campurkan itu hasilnya akan cukup baik teman-teman, dan itu sudah saya uji cobakan di beberapa tanaman saya ya, tanaman anggur khususnya, juga tanaman-tanaman saya yang lain teman-teman ya. Nah, itu tadi dua bahan organik yang akan kita aplikasikan teman-teman. Nah, jadi teman-teman sebagai informasi juga, ini kemarin selama sebulan terakhir ini teman-teman saya tidak mengaplikasikan yang namanya pupuk ya di tanaman anggur saya. Itu tidak saya aplikasikan pupuk sama sekali, hanya saya aplikasikan kedua bahan organik ini teman-teman. Nah, jadi untuk pupuk sintetis lalu fungisida itu memang tidak saya aplikasikan di tanaman saya teman-teman. Saya hanya mengaplikasikan kedua bahan ini karena memang saya ingin menguji coba ya, atau melihat respon daripada kedua bahan ini terhadap tanaman saya teman-teman, seperti itu. Nah, ternyata teman-teman setelah 1 bulan saya uji cobakan ya, mengaplikasikan kedua bahan ini saja, full kedua bahan ini saja ya, seminggu itu sekitar 2 kali saya aplikasikan teman-teman untuk kedua bahan ini saja, dengan intensitas hujan yang seperti sekarang ini ya, masih tergolong deras, dan ternyata cukup baik untuk pertumbuhan tanaman teman-teman. Jadi tanaman itu meskipun terserang jamur, jamurnya itu tidak sampai tidak berkembang biak begitu besar ya seperti sebelum-sebelumnya ya, sangat mengurangi sekali teman-teman terhadap serangan jamur. Lalu pertumbuhan tunas-tunas muda juga di tanaman anggur saya itu cukup baik teman-teman ya. Jadi untuk tunas muda itu pucuknya itu juga aktif ya pertumbuhannya teman-teman untuk kedua bahan ini. Jadi ini saya bagikan kepada teman-teman sebagai contoh teman-teman ya, karena sudah saya aplikasikan 1 bulan full kedua bahan ini saja pada tanaman anggur saya. Itu cukup baik untuk menjaga tanaman kita tetap sehat ya. Mungkin tanaman anggur saya ini tidak maksimal ya sih, dalam artian tidak berbuah, pertumbuhannya sangat vigor, mungkin tidak, tapi yang saya rasakan memang pertumbuhan pada tanaman anggur saya ini berangsur membaik, bukan justru semakin rusak teman-teman. Karena sebelumnya tidak saya aplikasikan kedua ini, saya mengaplikasikan fungisida, insektisida, saya aplikasikan juga pupuk sintetis, tapi hasilnya ternyata semakin hari serangan jamur semakin rusak, tunas muda tidak aktif, seperti itu teman-teman. Seperti saya melakukan hal yang sia-sia kemarin itu. Nah, lalu saya putuskan ya untuk mengganti dengan kedua ini teman-teman. Jadi saya tidak aplikasikan fungisida, lalu tidak saya aplikasikan pupuk sintetis, saya aplikasikan kedua bahan ini, bahan organik ini selama 1 bulan ini, dan ternyata ada perubahan yang cukup signifikan pada tanaman anggur saya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang di luar sana menanam anggur tanpa naungan juga boleh dicoba ya cara ini untuk merawat tanaman anggurnya ya, minimal supaya tanaman anggur kita itu bisa bertahan teman-teman di musim penghujan ini, sampai nanti kita menghadap musim kemarau, kita perbaiki, lalu kita akan membuahkan tanaman anggur kita kembali teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kemarin juga teman-teman untuk jamur trichoderma ini sebenarnya sebaiknya bisa untuk pengaplikasiannya itu, yang pertama bisa kita campur dulu teman-teman ya kedua bahan ini, antara power soil dengan trichoderma ini dalam air kita campurkan dulu, lalu kita inapkan atau kita fermentasikan ya, supaya jamur-jamur yang ada pada trichoderma ini itu bisa hidup dulu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk jamur trichoderma ini juga teman-teman, untuk saya membuktikannya ya seperti apa bentuk daripada jamur trichoderma ini, kemarin saya mencoba untuk mengaktifkan ya jamur trichoderma ini sendiri, untuk saya membuktikan seperti apa jamur trichoderma ini teman-teman. Nah, ini saya sudah ada contoh jamur trichoderma yang sudah hidup teman-teman, yang sudah aktif ya, tidak berupa bubuk lagi seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ini adalah bentuk jamur trichoderma teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kemarin awalnya dalam wadah ini itu saya letakkan sedikit nasi teman-teman ya, sedikit nasi biasa, nasi saja, itu saya minapkan, saya tutup lalu saya minapkan teman-teman ya untuk nasinya. Itu beberapa hari kemudian kan dia tumbuh jamur-jamur kuning seperti ini teman-teman ya, tuh
jamur-jamur kuning ya. Lalu ada belatung-belatung kemarin itu karena dia proses pembusukan teman-teman ya, itu masih ada kuning-kuningnya sedikit jamurnya ya. Kemarin ini full jamur kuning teman-teman. Nah itu, lalu beberapa hari kemudian saya setelah jamur kuning itu muncul, saya taburi serubuk trichoderma ini tadi teman-teman tuh, ini ya. Nah saya taburi di atas permukaan nasi ini tadi yang ada jamur kuningnya, dan 4 hari sampai 5 hari kemudian teman-teman, jamur kuning ini semuanya hilang teman-teman, itu habis ditutupi oleh jamur-jamur trichoderma ini. Nah yang biru ini yang banyak ini itu adalah jamur trichoderma teman-teman. Nah ini jadi kesimpulan yang kita dapat dari sini ialah bentuk daripada jamur trichoderma ini seperti ini teman-teman. Dia berwarna hijau ya, seperti ini, seperti hijau-hijau army ya warnanya, berbentuk serbuk juga seperti ini jamurnya teman-teman. Lalu yang kedua ialah dia mampu mengcounter ya atau melawan jamur-jamur kuning ini tadi teman-teman. Jadi sudah kita buktikan di sini teman-teman ya. Jadi ada jamur kuning ini, itu ketika kita tambahkan biang trichoderma di atasnya, jamur kuning ini tadi perlahan habis teman-teman ya. Yang tadinya ini penuh oleh jamur kuning, sekarang dia sudah penuh dengan jamur trichoderma. Jadi jamur trichoderma ini mampu mengalahkan jamur jenis lain teman-teman ya. Mudah-mudahan khususnya jamur-jamur yang terkesan merugikan tanaman kita teman-teman. Nah seperti itu. Jadi sudah kita buktikan di sini teman-teman ya. Dari uji coba sederhana ini kita bisa membuktikan bahwa jamur trichoderma ini mampu mendominasi jamur-jamur lain teman-teman. Nah itu yang bisa kita ambil kesimpulannya. Lalu yang ketiga ialah jamur trichoderma ini bisa kita aktifkan terlebih dahulu dengan cara seperti ini teman-teman. Hanya menggunakan nasi biasa, lalu kita bubuhkan jamur trichoderma. Jamur trichoderma ini tadi bisa aktif teman-teman ya, bisa tumbuh dengan baik. Nah lalu dengan cara seperti ini pun teman-teman kita bisa memperbanyaknya ya, secara tidak langsung kita sudah bisa memperbanyak yang namanya jamur trichoderma ini teman-teman. Nah jadi jamur ini tadi kalau kita berikan media lagi ya, seperti kompos ataupun pupuk kandang, kita taburi trichoderma yang hijau ini, nah nanti trichoderma ini nanti akan berkembang biak lagi teman-teman, akan semakin banyak lagi. Nah itu bisa kita jadikan cara untuk memperbanyak yang namanya jamur trichoderma ini teman-teman, agar trichoderma ini tadi jumlahnya bisa semakin banyak ya. Nah keuntungannya apa ketika kita membuatnya semakin banyak seperti ini? Tentu kita hanya sekali membeli seperti ini teman-teman, sekali membeli seperti ini, namun persediaan jamur trichoderma kita akan selalu tersedia. Itu keuntungannya bagi kita teman-teman. Jadi satu bungkus ini kalau kita perbanyak, kita bisa mengaplikasikan untuk banyak sekali tanaman teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita tidak usah membeli setiap bulan, setiap minggu kita harus membeli jamur trichoderma ini, ataupun membeli yang banyak jamur trichoderma seperti ini. Beli satu seperti ini saja, lalu kita perbanyak dengan cara seperti ini, itu sudah bisa mencukupi ya kebutuhan jamur trichoderma kita teman-teman. Nah jadi seperti itu. Untuk kegunaan dan fungsi daripada trichoderma ini tentu tidak diragukan lagi teman-teman, akan sangat baik untuk pada tanaman kita ya kalau kita aplikasikan teman-teman. Nah jadi seperti itu. Kita aplikasikan dua bahan ini. Kenapa saya campur kedua bahan ini? Karena akan menjadi sangat baik ya. Jadi asam humat dengan segala kegunaannya, fungsinya ya bagi tanaman kita, di media tanam kita, ditambah lagi dengan jamur trichoderma yang berperan penting bagi perbaikan media tanam. Jadi kedua bahan ini fungsi utamanya untuk memperbaiki media tanam teman-teman ya, untuk menjaga tanaman, lalu menyediakan nutrisi yang ada pada tanaman kita. Oh ya, satu lagi yang ingin saya sampaikan teman-teman, ketika kita mengaplikasikan yang namanya jamur trichoderma ini ya, jadi harus kita ingat itu teman-teman harus menyediakan yang namanya bahan organik teman-teman. Jadi sediakan juga bahan organik di media tanam kita. Jadi seumpama media tanam kita itu hanya memiliki tanah ya dengan sedikit kandungan bahan organiknya, jadi kita bisa tambahkan dulu teman-teman ya. Jadi kita bisa tambahkan serasah daun, bisa kita tambahkan arang, bisa kita tambahkan seperti kohe, kompos atau humus di media tanam kita terlebih dahulu, baru kita aplikasikan kedua bahan ini teman-teman ya. Jadi asam humat dan trichoderma ini, karena trichoderma ini butuh
inang ya, butuh tempat untuk dia tumbuh teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita berikan nasi ya, bahan organiknya, kita taburkan jamur trichodermanya. Nah, jadi jamur trichodermanya ini dia memakan ataupun hidup di media organik ini tadi. Seperti itu kurang lebih ketika kita aplikasikan ini di media tanam kita teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pengaplikasiannya teman-teman. Jadi di sini saya sudah menyiapkan kurang lebih 10 liter air biasa teman-teman ya. Jadi kurang lebih 10 liter air biasa ini saya siapkan ya. Lalu saya tambahkan yang namanya asam humat terlebih dahulu teman-teman. Jadi untuk 10 liter ini kemarin yang saya aplikasikan sebelumnya itu ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, jadi 1 sendok seperti ini teman-teman ya. Jadi sendok kecil ya, hampir mirip dengan sendok teh ini. 10 liter ini saya taburi 1 sendok, lalu 2 sendok ya. Nih 2 sendok seperti ini untuk asam humatnya teman-teman. Nah, ini sendoknya seperti ini teman-teman. Untuk bahan perbandingan ya, tuh, kurang lebih 1 jempol saya teman-teman ya. Kenapa sebalik, kuku saya hitam teman-teman, jadi tidak enak dipandang. Nih kurang lebih seperti ini perbandingannya teman-teman, sendoknya ya. Jadi ini ada 2 sendok saya masukkan power soil ya, lalu dengan sendok yang ukuran yang sama saya tambahkan yang namanya jamur trichodermanya. Nah, seperti ini taburi. Nah, ini kita taburi seperti ini teman-teman, 2 sendok juga teman-teman. Nah, lalu kita aduk ya sampai merata teman-teman. Kita aduk seperti ini. Aduh. Jadi kita aduk sampai merata pelan-pelan saja. Jadi tabur semua ya. Nah, ini teman-teman bisa kita aplikasikan secara langsung teman-teman ya ke media tanam kita. Tapi saya lebih menyarankan untuk pengaplikasian ini di sore hari teman-teman ya. Jadi untuk jamur trichodermanya itu sore hari atau pagi hari ya, jangan di waktu panas terik, karena kita mengharapkan jamur trichodermanya ini bisa tumbuh ya, bisa hidup di media tanam kita teman-teman. Jadi seperti itu. Lalu untuk pengadukan seperti ini teman-teman, yang pertama bisa kita aplikasikan secara langsung di pagi hari atau sore hari. Yang kedua bisa kita minapkan dulu teman-teman ya. Jadi kita bisa minapkan untuk beberapa hari ya. Jadi untuk kita diperam dulu atau difermentasi dulu lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, semuanya bisa diaplikasikan seperti itu teman-teman ya. Nah, tapi saran saya kalau untuk diminapkan teman-teman, langkah baiknya kita menambahkan karbohidrat ya ataupun glukosa di sini, di campuran ini tadi ya, seperti gula ataupun sedikit nasi teman-teman ya. Kalau lebih bagus itu air beras teman-teman. Jadi seperti itu. Kadang juga saya campurkan dengan air lindi ini teman-teman. Nah, jadi seperti itu kalau untuk diminapkan. Tapi kalau secara langsung seperti ini saja teman-teman, saya aplikasikan secara langsung. Ini kalau untuk diaplikasikan langsung. Tapi kalau untuk diminapkan biasanya ini saya tambahkan yang namanya air lindi ya, sedikit air lindi ya. Kalau dia 1 liter air lindi itu 10 liter seperti ini, 1 liter air lindinya teman-teman saya minapkan ya 2-3 hari ya. Nah, atau saya tambahkan gula, atau saya tambahkan air beras, atau saya tambahkan nasi ya di bawahnya sedikit. Nah, jadi ada contoh saya yang sudah saya minapkan adukan seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini adalah contoh campuran ini tadi yang sudah saya minapkan teman-teman. Jadi dia muncul gelembung-gelembung seperti ini teman-teman ya. Tuh, ini air lindi teman-teman ya. Air lindi ditambah asam humat ya. Ditambah lagi yang namanya jamur trichoderma ini tadi teman-teman. Ini saya minapkan teman-teman. Nah, ini kemarin saya tambahkan sedikit air gula seperti itu teman-teman. Nah, yang sudah minap seperti ini biasanya akan lebih bagus teman-teman. Mudah-mudahan akan lebih bagus ya. Soalnya ini yang campuran seperti ini yang saya minapkan itu udah 2 kali saya aplikasikan teman-teman ya di media tanam saya. Nah, itu contohnya teman-teman ya. Nah, di sini juga sudah ada ya tuh jamur trichodermanya ini. Nah, untuk mengaplikasikannya bisa kita corkan teman-teman ya. Kita kocor ke media tanam kita seperti itu teman-teman.
Nah, untuk selanjutnya akan kita coba untuk aplikasikan teman-teman ya di media tanam kita. Nah, jadi kita ambil campuran ini tadi teman-teman ya, sekitar 2 liter teman-teman. Tuh. Ini 2 liter takarannya teman-teman ya. Di situ sudah ada terlihat 2 liter. Nah, kita aplikasikan untuk 2 tanaman teman-teman. Kita uji cobakan di sini ya. Sisa 1 liter kita tambahkan di 2 tanaman seperti ini teman-teman. Kita kan seperti ini. Nah, pengaplikasiannya kalau bisa itu tadi teman-teman ya, di pagi hari atau sore hari, jangan di waktu panas terik teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini tanaman anggur yang kita bolam pot teman-teman ya. Setelah 1 bulan saya aplikasikan jamur trichoderma ini tadi saja teman-teman. Tuh, pertumbuhannya aktif teman-teman ya. Nah, ini pucuknya aktif ya, daunnya segar seperti ini. Nah, untuk jamur teman-teman, dia tidak berkembang biak teman-teman ya. Tuh, tidak sangat pasif perkembangannya, jadi masih ada tapi dia sedikit teman-teman, mampu mengurangi. Nah, ini tidak diaplikasikan fungisida teman-teman, tapi seperti ini ya, bercak-bercak ini adalah jamur embun bulu kemarin ya teman-teman. Nah, cuman dia sudah habis teman-teman ya. Tuh, gosong. Ini tunas mudanya aktif tuh. Ini tunas mudanya sangat aktif teman-teman ya, pertumbuhan tunas mudanya. Nah, ini juga tunas mudanya aktif setelah kita aplikasikan ini selama 1 bulan teman-teman. Tuh, sulurnya pun belum sempat saya buang ya. Tuh, pertumbuhannya berangsur membaik karena bahan yang kita aplikasikan ini adalah bahan organik teman-teman, jadi tidak instan ya, jadi dia butuh waktu. Makanya saya uji cobakan selama 1 bulan kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, lalu ini juga ada contoh teman-teman ya, tanaman anggur saya yang saya aplikasikan juga. Ini tunas-tunasnya sudah mulai aktif ya. Ini tunas mudanya sudah mulai aktif seperti ini teman-teman. Tuh. Dan ini juga teman-teman tuh, aktif ya. Daunnya segar ya. Sulurnya panjang, tidak pendek, tanda bahwa pertumbuhannya sedang aktif tuh. Kalau dia tidak aktif, dia seperti ini teman-teman tuh. Pertumbuhan sulurnya pendek. Nah, tuh. Sangat beda sekali teman-teman ya. Tuh, ini juga pertumbuhan pucuk mudanya aktif. Seperti itu, walaupun di musim penghujan seperti ini. Memang ini agak kurus batangnya teman-teman ya, kurus karena memang posisi tanaman anggur ini dia tidak terkena panas pagi teman-teman, dia hanya terkena panas di sore hari seperti itu teman-teman. Jadi untuk campuran kita ini tadi sudah bisa kita ambil kesimpulan teman-teman ya. Saya sudah menguji cobakannya selama 1 bulan dengan hanya mengaplikasikan kedua bahan itu saja teman-teman, tanpa mengaplikasikan pupuk sintetis, tanpa mengaplikasikan fungisida. Tapi ini hasilnya. Yang sebelumnya tanaman ini hancur teman-teman ya. Nih, saya lihat ya, sebelumnya ini, nah seperti ini ya, daunnya kecil, kurus, lalu terserang jamur ya. Ini jamurnya berangsur menghilang ya, tunas mudanya sudah mulai aktif, berangsur aktif ya, sehat dia. Tuh, seperti ini teman-teman, setelah kita aplikasikan seperti itu teman-teman. Nah, ini juga teman-teman ya, sebelumnya di bawah ini, sebelum kita aplikasikan itu di seperti ini tuh, hancur, banyak sekali jamur-jamur embun bulunya teman-teman. Nah, ini jamur embun bulunya perlahan menghilang teman-teman ya, tanpa saya aplikasikan yang namanya fungisida teman-teman. 1 bulan terakhir ini tuh dia hancur. Setelah ke atas kita aplikasikan kedua bahan ini tadi, dan ini ya, tunas mudanya mulai aktif tuh, udah tumbuh sulur, daunnya segar ya. Tuh, ini juga udah mulai aktif ya, seperti ini, berangsur aktif teman-teman. Nah, lalu ini ada juga sudah mulai aktif. Ini bisa kita lihat teman-teman ya, pertumbuhan tunasnya berangsur membaik karena bahan organik, jadi dia tidak instan, tidak langsung teman-teman. Tuh, ini juga bisa kita lihat tuh, di sana tunas mudanya aktif sekali ya, pertumbuhannya. Nah, jadi seperti itu kita tarik kesimpulannya teman-teman ya.
Nah teman-teman, itu tadi pembahasan kita teman-teman ya, tentang perawatan tanaman saya dan uji coba saya terhadap tanaman anggur ya di musim penghujan. Nah jadi penggunaan kedua bahan organik ini tadi kita aplikasikan secara tunggal, dan alhamdulillah itu memberikan hasil yang cukup maksimal, cukup baik ya. Mungkin tidak maksimal tapi baik bagi tanaman anggur kita teman-teman. Nah jadi sekian dulu video kita. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh tanyakan di kolom komentar, ataupun ada teman-teman yang ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, boleh dituliskan di kolom komentar sebagai masukan bagi saya. Sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Salam pertanian, salam kuku hitam.